Halo, assalamualaikum teman-teman. Sore hari ini saya berada di kios atau lapaknya Mas Alam. Dulu pernah saya buat konten. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana proses penyepuhan. Betul ya Mas Alam? Penyepuhan atau proses membuat cincin itu dilapisi ataupun dikrum dengan emas. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Ini adalah, kalau bahasa sini ada yang bilang menyepuh ya Mas Alam. Iya. Penyepuhan. Jadi penyepuhan itu ada pencampuran dari emas yang kemudian dilapiskan ke perak atau bahan tertentu. Kadang bisa juga di bahan selain emas atau perak. Alpaka bisa ya Mas Alam, alpaka bisa. Ataupun kalau kuningan gimana Mas Alam? Kuningan bisa. Kuningan juga bisa. Jadi ada proses kimianya. Dalam artian itu ada listrik ataupun arus ya. Adaptor ini. Ya. Adaptor. Kemudian dibantu dengan cairan tertentu, ini kurang tahu ini cairannya apa. Kemudian ada cairannya. Disepuh, dilapisi. Nih hasilnya ya. Hasilnya ya persis dengan Ini sebelumnya. nah yang sebelumnya ini seperti ini. Oke. Anda jika punya cincin perak yang ingin dibuat kuning, itu bisa disepuh atau dilapisi dengan cairan atau emas lah, lebih tepatnya lah, emas yang diproses kemudian dimasukkan ke dalam cairan tertentu sehingga perak tersebut menjadi kuning warnanya. Untuk kekuatannya sampai berapa bulan Mas Alam? Kurang lebih ya kalau dipakai harian sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. Iya. Kalau dipakai buat acara tertentu ya lumayan awet. Lumayan Iya. awet. Jadi ini memang tidak permanen ya. Iya, tidak permanen. Kalau untuk sepuh itu tidak permanen. Tapi untuk bergaya ataupun dipakai seketika aja atau waktu tertentu itu ya, Iya. cukup keren lah. Keren, ya. Sebulan ya disepuh itu kan ongkosnya sangat terjangkau. Jadi ketemu sama Mas Alam ataupun siapa saja yang biasa untuk menyepuh, sepuh bahasa. Atau bahasa lainnya apa Mas Alam? Bahasa lainnya krum kuning. Krum kuning ya. Rhodium. Rhodium kuning. Rhodium sama apa beda? Ya beda sedikit sama rhodium. Kalau rhodium bahannya dari apa? Kalau rhodium ada cairannya tertentu. Ada cairan Rhodium ya mungkin itu bisa lebih awet. iya lebih awet. Cuman dari segi harganya Lebih lumayan. mahal. Ya lebih mahal dari sepuh. Oke, baik teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin merhodium itu ya bisa saja, tapi ongkosnya atau upahnya itu lebih mahal daripada ketika kita menyepuh. Menyepuh itu bisa warna emas, bisa juga warna perak. Kalau warna perak warnanya ya putih, silver. Mirip kayak mungkin emas putih ya. Iya. Emas putih juga rhodium itu aslinya kuning mungkin Mas? Iya, rhodium. Aslinya emas putih itu ya di rhodium. Aslinya kan emas kuning, semua emas kan kuning. Kuning. Iya, nggak ada yang putih. Jadi kalau diputihkan sebenarnya itu lapisan dari rhodium. Cuma kalau lapisan rhodium di emas biasanya lebih awet ya. Iya.
Baik teman-teman, itu tadi informasi ataupun pengetahuan yang bisa kita ambil ya, bahwa emas itu pada dasarnya warnanya kuning, tapi kalau berwarna putih itu berarti sudah dilapisi dengan rhodium. Dan warna rhodium itu ada yang putih, kombinasi putih sama kuning, kombinasi putih kuning dan kombinasi. Makanya kadang-kadang kalau kita beli di toko emas itu warnanya ada putih, ada kuning, bervariasi teman-teman. Nah, itu ada kabel-kabelnya ya, itu ada min dan plus ya mas. Iya. Dan min dan plus. Untuk emasnya yang ditaruh mana mas? Di minnya apa plusnya itu? Untuk di min. Oh, untuk emas di min ya. Iya. Jangan coba-coba di rumah teman-teman, nanti geseng kalau salah loh. Iya. Nanti kebakar warnanya kebakar hitam ya kan. Iya, kalau keliru masangnya nanti hitam dan eman-eman tentunya. Punya emas malah buat nyepu-nyepu malah eman-eman. Serahkan ke ahlinya aja. Ada emas alam sama di pasar gede lantai bawah. Sebelumnya sudah pernah saya buat kontennya ya, profilnya dari Mas Alam. Mas Alam punya toko perhiasan perak. Ini teman-teman bisa dilihat ya, Altan, toko perhiasan perak. Terima pesanan patri dan sepuh emas. Oke teman-teman yang ada di Cilacap silahkan datang saja. Berada di lantai bawah. Lantai bawah. Kalau dari depan itu ya nggak jauh lah, kurang lebih cuman 150 meter. Altan. Mandanangel Altan. Singkatan aku sama istri. Oh, itu nama singkatan. Oke, buat teman-teman yang pengen bisnis, pengen usaha, tidak ada salahnya membuat nama itu antara suami dan istri, ataupun antara Anda dengan istri Anda, atau istri dengan Anda. Setidaknya itu bisa menyemangati untuk berbisnis. Gitu ya Mas Alam. Mas Alam juga termasuk teman baik saya. Kadang-kadang saya juga meresize atau merubah ukuran, karena seperti yang sering saya sampaikan, saya termasuk jarang membuat perak. Beli yang bekas harganya lebih miring, kalau baru mahal. Tapi ya nggak apa-apa, bisa aneh. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kadang-kadang juga beli baru meskipun nggak pesen, karena sudah ada stoknya. Tuh kan teman-teman, hasilnya itu loh. Saya nyangka kalau ini cuma lapisan aja kuning. Kalau prosesnya nggak begitu lama lah, mungkin sekitar 15 menit ya mas, ada sekitar 15 menitan. Ongkosnya juga mungkin ya sangat terjangkau lah. Mas Alam itu termasuk di Cilacap ya, mungkin belum lama ya mas, karena aslinya dari Kulon, dari Tasikmalaya. Teman-teman yang dari Tasik itu punya usaha di Cilacap, salah satunya Mas Alam, Alam Syah. Tasiknya mana Mas Alam? Tasiknya Singaparna. Singaparna itu kota ya, termasuknya kota ya. Singaparna kota, termasuk ramai juga. Singa itu singa ya mas? Iya. Parna itu apa? Karena itu lapar. Oh, singa lapar. Iya. Saya baru tahu mas, kalau Singaparna itu singa lapar. Kalau di Cilacap ada juga teman-teman, merta singa. Iya. Merta, tapi kurang tahu nama apa itu. Tapi kalau singa ya singa, sama aja. Ya tuh digodok sampai benar-benar berbuih, mendidih. Kemudian dicemplung lagi, ada emas, kemudian bahan atau ring yang disepuh. Nanti warnanya semakin kuning.
Airnya juga saya kira harus bersih ya mas. Iya. Kalau kotor hasil pupuknya juga nggak bagus. Apalagi kalau terkena kayak minyak gitu, hasilnya nggak maksimal. Baik teman-teman, makanya kalau namanya perhiasan itu memang dibutuhkan orang-orang yang telaten ya. Kalau nggak telaten hasilnya ya nggak maksimal. Boro-boro bisa kuning, hitam gelem. Hanya tadi saya sampaikan kalau nggak pinter, nggak paham, bukan kuning yang didapat tapi malah hitam. Karena keliru, tangannya mungkin kotor. Ya ini hasil yang sudah jadi kuning. Ini batunya batu rubi. Ini kalau cuma dipakai harian jarang terkena air, apalagi kalau cuma untuk kondangan wis pasti awet. Ini sampai berapa kali celup Mas Alam? Maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Minimal ya 2 kali lah. 2 kali ya. Teman-teman bisa sebagai bukti ya bahwa perhiasan ataupun cincin untuk cowok itu masih laris. Saya kira masih laris. Buktinya ini hari ini saya lihat ada beberapa batu yang semuanya itu dipakai cowok. Batu-batu untuk pria lah. Ada rubi, kemudian ada jamrut ya. Ada jamrut. Saya nggak berani pegang, takut tangannya kotor teman. Ada safir. Semuanya dipakai pria. Kalau cewek pakai segini ya terlalu besar. Lihat lagi teman-teman, itu prosesnya untuk penyepuhan. Dan untuk penyepuhan biasanya kalau nggak salah nih, mau dibenarkan masalah, itu menggunakan emas yang murni ya. Yang murni, yang 99,9. Ya ibaratnya ya 24 karat lah. Tujuannya apa? Supaya hasilnya maksimal juga seperti emas tua. Ini hasil akhirnya teman-teman. Siapa yang ngira kalau ini ternyata perak yang disepuh ya. Dari kanan itu safir, kemudian rubi, jamrut, apa ya? Topaz. Ini milik pelanggannya Mas Alam. Nah ini yang punya nih. Luar biasa ini, profesornya nih yang punya batunya. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.